Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nuranisa Fiska, jurusan Pendidikan, Bimbingan, dan Konseling, asal kampus Universitas Negeri Medan. Tujuan membuat video pembelajaran ini yaitu untuk menyelesaikan ujian tengah semester, mata kuliah, praktik, BK belajar dengan dosen pengampu Ibu Rina Suryani, SPD, MPD. Baiklah, pada pagi hari ini materi yang akan saya presentasikan adalah belajar dan pembelajaran. Nah, kita mulai dari yang pertama yaitu belajar. Hakikat belajar. Nah, belajar ini pasti punya banyak pengertian dan juga banyak definisinya kan, seperti itu. Nah, banyak pendapat dari para ahli, contohnya itu seperti Daryanto, Suyono, terus Haryanto, terus Sanjaya, dan banyak lagi gitu kan. Nah, saya ambil satu pendapat menurut para ahli, yaitu dari Marjohan dan teman-temannya pada tahun 2012. Nah, jadi menurut mereka itu, belajar adalah suatu usaha untuk menguasai hal yang baru gitu. Nah, sesuatu yang baru ini itu bergerak dalam 5 dimensi, yaitu ada dimensi tahu, artinya dari yang tidak tahu menjadi tahu. Yang kedua ada dimensi bisa, artinya dari yang tidak bisa menjadi bisa. Dan yang ketiga ada dimensi mau, dari yang tidak mau menjadi mau. Yang keempat ada dimensi bisa, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Dan yang kelima ada dimensi ikhlas, dari yang tidak ikhlas menjadi ikhlas, seperti itu. Nah, jadi adapun pengertian dari belajar ini kalau secara umumnya adalah belajar adalah suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh perubahan seperti pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan sikapnya, seperti itu. Nah, kegiatan belajar ini bisa dilakukan di kelas, di sekolah, di rumah, dan lain-lainnya, banyak tempat gitu kan. Nah, contoh dari belajar ini sendiri itu ada belajar menari, belajar memasak, belajar berenang, belajar berbahasa Korea, belajar berbahasa Inggris, seperti itu. Nah, terus sesuatu yang dapat dikatakan belajar itu ketika memenuhi kriteria sebagai berikut. Jadi ada kriterianya begitu. Nah, yang pertama itu perubahan yang disadari dan disengaja gitu. Nah, individu yang mengalami proses belajar kan pasti tentunya menyadari bahwa dirinya itu mengalami suatu perubahan sebagai akibat dari proses belajar, ya kan? Nah, misalnya itu seseorang yang belajar membaca, perubahan yang terjadi dalam dirinya itu dia akan bisa mengeja dan membaca kata ataupun tulisan yang sudah tertulis, seperti itu. Nah, itu bisa dikatakan belajar gitu kan. Nah, lain halnya dengan orang yang mabuk disuruh belajar membaca, ya kan? Disuruh belajar membaca. Nah, itu tidak bisa dikatakan belajar seperti itu. Karena kondisi mabuk itu kondisi yang tidak sadar gitu. Nah, dia tidak sadar dengan apa yang dilakukannya, seperti itu. Nah, yang kedua, ada perubahan yang berkesinambungan. Ya dong, pasti belajar selalu berkesinambungan, seperti itu kan. Nah, bertambahnya pengetahuan, keterampilan yang dimiliki pada dasarnya itu udah merupakan kelanjutan dari keterampilan yang telah diperolehnya sebelumnya, seperti itu. Nah, contohnya itu seorang anak belajar membaca. Nah, awalnya kan dia hanya mengenal huruf ataupun abjad saja, tapi lama-kelamaan dia bisa mengeja, dan lama-kelamaan juga dia bisa membaca gitu kan. Dan dia nanti bisa membaca tanpa harus mengeja terlebih dahulu. Dia kayak udah langsung bisa aja baca, seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada perubahan yang positif, gitu kan. Nah, perubahan dalam proses belajar yang dilakukan seseorang itu tentunya harapannya untuk memberikan dampak yang positif, seperti itu kan. Memberikan dampak yang baik ke depannya gitu. Nah, itu semisalnya nih contohnya itu
seorang anak yang belajar matematika, maka tentunya supaya dirinya itu bisa berhitung dan bisa mengenal angka gitu ya kan. Nah, nilai positif dari si anak ini belajar matematika adalah supaya dia bisa mengenal angka dan juga berhitung dengan benar seperti itu. Nah, yang keempat, ada bersifat permanen. Nah, hasil belajar pada seseorang kan biasanya itu relatif lama dan menetap gitu kan. Nah, kondisi seperti ini itu terjadi karena adanya penyimpanan informasi di otak gitu. Nah, dan bila belajar tersebut diulangi berkali-kali, maka informasi tersebut akan semakin kuat dan tidak mudah ataupun sulit untuk terlupakan seperti itu. Nah, misalnya contohnya itu seseorang yang berlatih naik sepeda, kemudian naik sepeda itu sudah menjadi kebiasaan atau hobinya gitu. Nah, dia ke sekolah naik sepeda, kerja naik sepeda, pokoknya kemana-mana naik sepeda gitu kan. Nah, dan bila orang tersebut suatu saat dia ingin lagi untuk naikin sepeda gitu, dia nggak perlu lagi belajar gitu kan, karena dia sudah mengetahui bagaimana cara mengendarai sepeda tersebut. Dan yang kelima, itu ada perubahan yang bertujuan dan juga terarah gitu. Nah, individu pasti melakukan kegiatan belajar itu pasti ada dong tujuan yang ingin dicapainya, baik itu tujuan nanti jangka pendek, tujuan jangka menengah, ataupun tujuan jangka panjangnya, seperti itu kan. Nah, perubahan belajar itu pasti terjadi searah dengan tujuan belajar yang dilakukan oleh seseorang gitu kan. Nah, misalnya itu ada contohnya, seorang anak yang ingin belajar menari. Nah, tentunya tujuan yang ingin dicapainya itu supaya dirinya itu bisa lebih baik lagi, lebih mahir lagi menari. Ataupun tujuannya itu bisa agar dia itu bisa menjadi penari yang handal, penari yang gesit, penari yang terkenal, seperti itu kan. Nah, yang keenam ini, ataupun yang terakhir, itu ada perubahan terjadi karena latihan dan pengalaman. Ya dong. Nah, sebagian besar orang awam itu masih berpandangan bahwa belajar sebagai suatu kegiatan yang hanya dilakukan di lingkungan sekolah. Padahal sebenarnya itu enggak sih. Kita bisa aja belajar di mana saja, kapanpun, dan sama siapa saja gitu. Kita bisa belajar gitu. Nah, nggak mesti di sekolah gitu. Nah, dan juga belajar itu tidak hanya latihan saja, tetapi belajar itu juga bisa dari pengalaman yang dialami oleh seseorang secara langsung, seperti itu. Nah, misalnya ada seseorang yang ingin bisa menulis gitu. Nah, maka yang harus dilakukan orang tersebut ini kan harus belajar menulis agar dia bisa menjadi menulis gitu. Nah, dan ada juga orang bisa saja dengan melihat orang lain menulis, lama-kelamaan melalui proses pengulangan yang sering dilihatnya, maka seorang tersebut tentunya juga dapat menulis seperti itu. Nah, setelah kita tadi masuk ke kriterianya, sekarang kita masuk ke hasil dan tujuan dari belajar. Hasil belajar itu juga didefinisikan dari pencapaian tujuan belajar setelah mengalami proses belajar. Ya iya dong ya kan. Nah, yang pertama itu pengertian dari hasil belajar. Hasil belajar itu merupakan proses perubahan kemampuan intelektual ataupun juga disebut kognitif, kemampuan minat atau emosinya atau afektif, dan juga kemampuan motorik halus dan kasar atau psikomotorik pada peserta didik. Nah, itu pasti semua mengalami perubahan gitu kan. Terus adapun tujuan belajar adalah mengadakan perubahan tingkah laku dan perbuatan. Perubahan itu dapat dinyatakan dalam bentuk kecakapan, keterampilan, suatu kebiasaan, suatu sikap, suatu pengertian sebagai pengetahuan atau penerimaan dan juga penghargaan yang didapat. Nah, setelah kita bahas tujuan dan hasil belajar tadi, sekarang kita bahas faktor yang mempengaruhi belajar. Nah, pada dasarnya itu belajar pasti
dipengaruhi oleh dua faktor penting, di mana yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Seperti yang kita tahu bersama ya kan, kalau faktor internal itu pasti berkaitan dengan diri kita sendiri. Sedangkan eksternal itu berkaitan dengan hal luar. Nah, baiklah kita mulai bahas dari yang pertama yaitu faktor internal. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, kalau faktor internal ini kan berkaitan dengan diri kita sendiri atau pribadi kita. Nah, faktor internal ini juga punya 3 komponen yang menyangkut, yaitu ada faktor jasmania, faktor psikologis, dan faktor kelelahan. Nah, kita bahas dari jasmania. Faktor jasmania ini menyangkut kesehatan dan juga cacat. Nah, di mana sehat ini itu kan merupakan kondisi di mana seseorang itu terhindar dari segala penyakit. Nah, kesehatan juga sangat berpengaruh kan dalam kegiatan belajar seseorang gitu. Nah, jika kondisi kita sehat, maka kita mampu dan sanggup untuk melaksanakan kegiatan belajar. Berbeda lagi dengan kita yang dalam kondisi tidak sehat, pasti itu akan mengganggu dan juga kita sulit berkonsentrasi untuk kegiatan belajar. Terus yang kedua tadi ada cacat kan. Nah, cacat ini itu merupakan kondisi di mana seseorang itu memiliki kekurangan di bagian tubuhnya gitu, ataupun kurang sempurna gitu. Nah, cacat ini juga bisa terjadi itu karena kecelakaan, terus karena atau bawaan dari lahir gitu kan. Nah, cacat yang dialami seseorang juga pasti akan berpengaruh dan juga mengganggu dalam proses belajar seseorang, seperti itu. Terus yang kedua, setelah faktor jasmania ada faktor psikologis. Nah, dia itu berkaitan dengan satu, inteligensi. Yang kedua, perhatian sebagai keaktifan jiwa. Yang ketiga itu minat. Yang keempat, bakat. Yang kelima, motif. Terus yang keenam, kematangan. Yang ketujuh, kesiapan. Nah, yang terakhir ada faktor kelelahan. Ya dong, kalau kita lelah pasti proses pembelajaran juga akan terganggu gitu. Karena kelelahan yang dialami seseorang ini adalah hal yang wajar-wajar saja terjadi kan. Nah, setelah itulah faktor dari internal. Sekarang kita ke faktor eksternalnya. Dimana sudah saya katakan tadi di awal, faktor eksternal ini faktor yang berkaitan dengan luar, hal luar gitu, di luar dari individu tersebut. Nah, faktor eksternal ini itu juga ada pengaruhnya terhadap belajar yang terdiri dari faktor keluarga, faktor masyarakat, dan faktor sekolah. Nah, kita bahas yang pertama dari faktor keluarga. Keluarga itu kan tempat pertama kali di mana seorang anak itu memulai kegiatan belajar. Keluarga juga pasti mempunyai peranan penting dan juga dalam membantu si anak ini untuk belajar gitu kan. Adapun pengaruh kegiatan belajar dalam keluarga ini, yang pertama, cara orang tua mendidik. Nah, bagaimana cara orang tua mendidik si anak tersebut? Terus yang kedua ada relasi antara anggota keluarga. Artinya bagaimana relasi ataupun hubungan antara ibu dan anak, anak dan ibu, kakak dan adik, terus apakah sudah terjalin dengan baik, seperti itu. Nah, yang ketiga suasana rumah gitu. Suasana rumah ini juga menjadi faktor penting dalam pembelajaran. Kalau rumah itu berisik, pasti akan mengganggu proses kegiatan pembelajaran kan. Berbeda dengan yang rumahnya nyaman, pasti seorang anak tersebut dia senang gitu untuk belajar di rumah tersebut. Nah, yang keempat ada keadaan ekonomi keluarga. Jadi ini juga merupakan faktor penghambatnya di mana anak tersebut ingin belajar tetapi orang tuanya tidak memiliki uang ataupun keuangan perekonomian mereka itu susah gitu. Nah, yang kelima ada pengertian keluarga. Yang keenam latar belakang kebudayaan atau tingkat pendidikan dan kebiasaan dari keluarga itu sendiri. Jadi kayak misalnya keluarga itu tamatan paling tinggi SMA. Jadi kayak orang tuanya masih berpikir ya udah
anakku juga tamat SMA aja seperti aku gitu, atau bisa dibilang masih dalam pemikiran yang ketinggalan, tidak modern gitu. Apalagi banyak orang yang berpikir kalau anak perempuan ngapain disekolahin tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya nanti bakalan ke dapur juga. Masih banyak orang yang berpikir seperti itu, padahal itu adalah salah. Nah, setelah dari tadi faktor keluarga, sekarang faktor sekolah. Sekolah ini kan merupakan lembaga formal yang membantu peserta didik itu mendapatkan pembelajaran sesuai dengan perkembangannya. Nah, dalam pendidikan itu pasti tentunya tidak terlepas dari proses belajar, ya dong. Nah, jadi ada pun hal yang mempengaruhi belajar di sekolah itu, yaitu yang pertama, metode mengajar. Nah, bagaimana cara si guru menyampaikan metode belajar di dalam kelas, ataupun pada saat belajar itu metode apa yang digunakan si guru tersebut gitu. Terus yang kedua ada kurikulum. Nah, kurikulum ini kan setiap tahunnya itu selalu berganti. Dan itu pasti membuat peserta didik kebingungan atau ketinggalan seperti itu kan. Nah, yang ketiga ada hubungan antara guru dengan siswa. Nah, misalnya itu contohnya ada guru yang siswa tersebut nggak suka sama guru itu, dan tiba-tiba gurunya ngajar, siswa tersebut pasti tidak mau mendengarkan ataupun mengikuti pembelajaran itu dengan baik. Jadi hubungan antara guru dan siswa ini harus terjalin dengan baik seperti itu. Terus yang keempat itu hubungan peserta didik dengan guru. Nah, di mana yang tadi juga saling timbal balik gitu. Jadi tidak boleh ada salah satu hubungan yang tidak baik seperti itu. Nah, yang kelima ada keadaan bangunan. Yang keenam metode belajar. Metode belajar yang dipakai guru di dalam kelas itu seperti apa. Dan yang ketujuh tugas rumah. Nah, terkadang guru ini memberikan banyak tugas rumah gitu, sehingga anak tersebut bukannya malah mengerjakan, tapi tidak mau mengerjakan karena tugasnya itu banyak seperti itu. Nah, yang ketiga ada faktor dari masyarakat. Tadi kita sudah bahas faktor sekolah, faktor keluarga, sekarang faktor masyarakat. Nah, masyarakat ini kan merupakan faktor luar yang sangat berpengaruh terhadap kegiatan belajar. Adapun faktor yang mempengaruhinya itu sebagai berikut. Satu itu kegiatan peserta didik dalam masyarakat, ataupun mengikuti kegiatan yang berdampak baik, tetapi nggak boleh terlalu banyak karena bisa mengganggu kegiatan belajar nantinya, seperti mengikuti Karang Taruna, pemuda-pemudi, dan lain sebagainya gitu kan. Terus yang kedua ada media massa, contohnya itu ada bioskop, ada televisi, radio, majalah, sosial media, handphone, dan banyak lagi gitu. Nah, yang ketiga ataupun yang terakhir, bentuk kehidupan dari masyarakat itu sendiri. Nah, sekian ataupun itulah dari belajar. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran. Seperti yang tadi, pembelajaran juga pasti memiliki banyak definisi, banyak pendapat dari para ahli. Contohnya ini ada pendapat dari Susanto, ada Suyono, dan Haryanto, dan lain-lainnya, masih banyak gitu kan. Nah, jadi adapun definisi dari pembelajaran ini secara umum adalah suatu proses antara peserta didik dengan lingkungannya yang menyebabkan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, contoh kegiatan pembelajaran ini adalah ketika guru mengajar di dalam kelas. Nah, itu adalah contoh dari kegiatan pembelajaran. Terus mahasiswa, dosen dan mahasiswa di dalam kelas gitu kan. Nah, itu juga adalah contoh dari pembelajaran. Nah, setelah kita bahas pengertiannya, sekarang kita bahas fungsi-fungsi dari pembelajaran tersebut itu sebagai apa sih? Nah, yang pertama itu pembelajaran sebagai sistem, ya kan? Nah, pembelajaran sebagai sistem itu kan terdiri dari komponen yang sudah terorganisasikan dengan baik. Antara lainnya itu pasti ada tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, strategi dan metode pembelajaran yang akan dipakai, media pembelajaran ataupun alat peraga yang akan digunakan, pengorganisasian kelas seperti apa, terus evaluasi pembelajarannya bagaimana, dan yang terakhir tindak lanjut pembelajaran ataupun remedial dan pengayaan gitu.
Terus yang kedua ini ada proses. Pembelajaran itu sebagai proses. Ya, iya dong, sebagai proses kan. Nah, pembelajaran sebagai proses ini merupakan rangkaian upaya atau kegiatan guru dalam rangka membuat siswa tersebut untuk belajar. Yang pertama, rangkaiannya itu pasti ada perencanaan kan, pasti direncanakan dulu terlebih dahulu, yaitu merencanakan program pengajaran tahunan yang akan dilaksanakan, semester, terus penyusunan kesiapan mengajar, terus ada menyiapkan peralatan atau kelengkapan, dan yang kelima ada alat evaluasinya seperti buku atau media cetak lainnya. Terus yang kedua, melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan mengacu pada persiapan pembelajaran yang sudah dibuat, ya kan? Terus yang ketiga, yang terakhir, menindaklanjuti pembelajaran yang telah dikelola. Nah, kegiatan setelah pembelajaran dapat berbentuk seperti remedial ataupun pengayaan, seperti itu. Nah, setelah kita bahas fungsi pembelajaran tadi, sekarang kita masuk ke ciri-ciri dari pembelajaran. Ciri-ciri dari pembelajaran ini ada 4, yaitu yang pertama, merupakan upaya yang sadar dan disadari. Ya dong, kita sebagai individu kita sadar dong kita sedang melakukan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, ada pembelajaran harus membuat siswa belajar. Ya pastinya setelah kita melakukan pembelajaran, pasti kita juga belajar, seperti itu. Terus yang ketiga, tujuan harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan. Jadi kita harus tahu dulu apa tujuan kita dari kegiatan pembelajaran ini, seperti itu. Dan yang kelima, pelaksanaannya terkendali dengan baik, baik isinya, waktu, terus proses maupun hasilnya. Jadi semua harus dilakukan dengan baik, tanpa kekurangan suatu apapun, agar terlaksanakan dengan baik atau terjalankan dengan baik, seperti itu. Nah, setelah ciri-ciri, sekarang kita masuk yang terakhir, di mana hasil pembelajaran. Nah, hasil pembelajaran ini kan ditegakkan melalui pilar high touch dan high tech yang bercorak transformatif dalam dinamika BMB3 gitu. Nah, di bimbingan konseling ini banyak BMB3. BMB3 itu kepanjangannya itu berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab. Itu BMB3. Nah, maksudnya melalui itu adalah proses pembelajaran yang mereka jalani, proses didik gitu kan, untuk mendapatkan hal-hal baru yang kemudian nantinya akan dicatat dalam dirinya sendiri dan secara mantap gitu, tidak hanya dicatat melalui kertas yang nantinya bisa hilang ataupun bisa terlupakan, seperti itu, tapi dicatat dalam dirinya sendiri sehingga dapat ataupun hasil dari pembelajaran ini dapat dibawa kemana-mana dan kemudian dapat diterapkan dengan baik sesuai dengan kegiatan atau tuntutan kebutuhan dari tuntutan atau kebutuhan yang nantinya dibutuhkan, seperti itu. Nah, sekianlah presentasi saya tentang belajar dan pembelajaran. Bila ada kekurangan ataupun salah kata dan salah penyampaiannya, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Bye-bye.